Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait evaluasi sumber daya lahan. Meneruskan yang kemarin, ini ada subkelas. Nah, di mana subkelas itu pengelompokan unit kemampuan lahan yang mempunyai jenis hambatan atau ancaman yang dominannya sama. Jadi jumlah dominannya sama atau dominannya itu ancamannya sama. Nah, nanti ini digunakan untuk di lahan pertanian. Kemudian jenis hambatan itu ada ancaman erosi, lambangnya E, kemudian keadaan drainase, kelebihan air atau ancaman banjir, lambangnya W, hambatan daerah perakaran, atau itu yang diketahui tadi ya, keefektifan tanah, lahan. Nah, itu dalam atau dangkal itu kategorinya atau dilambangkan S. Kemudian hambatan iklim itu dilambangkan C. Nah, untuk subkelas itu nanti digunakan sebagai peta informasi pada peta ya nanti ya, jadi sebagai informasi. Nah, jenis hambatannya apa? Nah, ini kelas 1 tidak mempunyai subkelas. Kenapa? Karena memang kelas 1 itu hampir minim untuk tingkat hambatannya atau bahkan memang tidak ada hambatannya. Nah, untuk subkelas E itu di mana ancaman erosi atau tingkat yang telah terjadi merupakan masalah utama dan diperoleh dari kecuraman lereng dan kepekaan erosinya. Nah, kalau subkelas W itu dominannya berarti tanah mempunyai hambatan yang disebabkan oleh drainasenya buruk, kelebihan air dan atau terancam banjir yang dapat merusak tanaman. Nah, untuk subkelas S itu tanah mempunyai hambatan daerah perakaran. Nah, subkelas C adanya faktor iklim, temperatur, dan curah hujannya. Nah, jadi nanti kalau misalnya yang mendominan apa, misalnya yang dominan adalah faktor iklim, berarti nanti masuk subkelas C. Kalau misalnya dominan adalah daerah perakaran atau kedalamannya untuk akar dan dangkalnya itu, berarti nanti masuk subkelas S. Kalau yang E tadi erosi, yang W itu terkait air atau kelebihan air ataupun banjir. Nah, ini contoh. Nah, ini ada 2E, 4W, dan 4S. Ini contohnya adalah berarti kita cara membacanya itu kelas 2, berarti nanti lahan itu berada di kelas 2 dengan subkelasnya E. Berarti dia hambatan yang mendominasi adalah E, erosi. Nah, kalau misalnya 4W berarti kelas 4, lahannya berada di klasifikasi kelas 4 dan hambatan yang dominan adalah W yang terkait dengan air atau banjir. Nah, kemudian yang kelas 4S ini, kelas 4, terus kemudian subkelasnya S, berarti yang terkait dengan perakaran, daerah perakarannya dalam atau dangkal. Di situ berarti yang karena hambatannya berarti dia dangkal ya, karena termasuk hambatannya yang dilihat adalah kedangkalannya. Yaitu nanti untuk cara membacanya. Tapi beda lagi kalau misalnya 3C, berarti yang terkait dia berada di kelas 3 dan hambatan dominannya adalah subkelas C, yaitu terkait faktor iklim. Nah, kemudian jika dua jenis penghambat yang dapat dirubah atau diperbagi bernilai sama, maka penetapan subkelas dilakukan menurut prioritas. Prioritasnya seperti apa? Jika E, W, S itu sama semua nilainya, nah berarti yang dijadikan subkelas yang prioritas yang perlu pertama kali dilakukan perbaikan adalah di E dulu daripada W dan S. Nanti kalau misalnya E sama S itu sama-sama mendominasi, yang dilakukan terlebih dahulu yang diutamakan adalah yang E. Begitu juga kalau W dan S. Berarti yang diutamakan dulu adalah W baru S. Nah, itu untuk sistem prioritasnya. Kemudian di sini ada satuan kemampuan ya, di mana pengelompokan lahan yang sama atau hampir sama kesesuaiannya bagi tanaman dan memerlukan pengelolaan yang sama, atau juga memberikan tanggapan yang sama terhadap masukan pengelolaan dan perlakuan yang diberikan. Jadi pengelompokan lahan yang sama, kesesuaian bagi tanaman dan pengelolaannya juga sama di sini. Nah, lahan dalam satu satuan kemampuan harus cukup seragam. Yang pertama adalah produksi tanaman pertanian atau rumput di bawah tindakan pengelolaan yang sama.
Kemudian kebutuhan tindakan konservasi pengelolaan yang sama di bawah vegetasi penutup yang sama juga. Kemudian mempunyai produktivitas potensial yang setara, yaitu kurang dari 25%. Jadi adalah faktor pembatas klasifikasi kelasnya. Nah, itu ada faktor kategori merupakan faktor penghambat yang bersifat tetap dan sulit dirubah, yaitu tekstur tanah, lambangnya T, lereng L, drainase D, kedalaman tanah tadi K, ini K ya, erosi ini E, kemudian permeabilitas pori-pori dari tanah itu sendiri, resapan, nah itu adalah P. Terus kemudian faktor khusus ini ada bahan kasar dilapisi oleh tanah atas, jadi bahan tanah asar itu atasnya adalah kasar, yaitu B juga batuan. Jadi faktor khususnya ini sama-sama B, cuma um, beda tipenya. Ada yang bahan kasar lapisan atas, ada batuan yang di permukaan tanah, sama bahaya banjir. Kemudian iklim C ini terkait temperatur dan curah hujan. Nah, berikutnya adalah tekstur tanah ya T. Itu ditentukan dari tekstur lapisan atas horizon A atau sampai kedalaman 15 hingga 25 cm dari permukaan. Kemudian pengelompokan kelas tekstur berdasarkan sistem UUSDA. Nah, ini ada kelas tekstur T1, T2, T3, T4, T5, di mana T1 itu halus. Di sini terdapat liat dan liat berdebu. Untuk T2 agak halus, ada liat berpasir, lempung liat berdebu, lempung berliat, lempung liat berpasir. T3 sedang itu debu, lempung berdebu, dan lempung. T4 itu agak kasar, lempungnya berpasir. T5 kasar, pasir berlempung, dan berpasir. Nah, di sini ada tekstur tanah yang kita dilihat dari prosentase antara liat, debu, dan pasir. Di sini sudah ada biasanya yang digunakan dalam prosentase tekstur tanah. Ada tekstur nomor 1 sampai nomor 7. Di sini dilihat dari lihatnya 49%. Kita coba lihatnya itu di 49%, berarti berada di sisi sebelah sini 49%. Kemudian pasirnya itu ada 30%, berarti dia ada di sini. Kemudian debu adalah 21%, berarti dia di sini. Nah, ini kita tarik garis lurus mengikuti garis segitiga-segitiga kecil yang berada di dalamnya. Nah, yang pasir juga kita mengikuti dari garis yang diagonalnya ini. Begitu juga yang 21 tadi kita ikuti juga. Nah, titik pertemuan ini berada di mana? Oh, ternyata dia berada di tanah liat. Makanya di sini terlihat adalah teksturnya dengan persenan seperti ini adalah di liat. Nah, begitu juga kalau misalnya kita yang nomor 6 ini. Nah, teksturnya dia berada di lempung berliat, di mana yang liat itu 34%, berarti kira-kira di sebelah sini ya. Nah, terus kemudian pasirnya 33%, misalnya di sini. Terus habis itu debunya 33%. Nah, itu di sini. Nah, kita tarik garis miring. Nah, hijau ini, terus ini juga seperti itu. Nah, ini juga seperti ini. Nah, ternyata di sini kalau kita tarik, nah dia berada di lempung liat walaupun yang 30 berapa nih? 34-nya sebelah sini. Nah, pertemuan lebihnya itu berada di sini. Nah, kita lihat yang mendominasi apa sih? Oh, ternyata yang mendominasi adalah lempung liat berpasir. Ya, kira-kira seperti itu. Walaupun teman-teman juga tidak akan jarang akan menggunakan ini, setidaknya teman-teman bisa membacanya. Oke, kemudian di sini ada kelas lereng, di mana nih penentuan, di mana penentuan batas kemiringan lereng boleh diusahakan berbeda-beda di negara satu dengan yang lain. Pasti yang berbeda-beda sih kelerengan itu. Nah, di sini untuk kelas kelerengan ada L0, itu adalah datar, yang deskripsinya 0 sampai 3% parameternya. L1 landai, berombak 8 sampai 15 hingga sampai
L2 agak miring bergelombang, L3 miring berbukit, L4 agak curam, L5 adalah curam, L6 adalah sangat curam, yaitu lebih dari 65%. Kemudian ada drainase, ini menggambarkan tata air sebuah daerah. Ini kondisi drainase diamati dari kenampakan profil tanah. Ya, pengelompokannya ada D0 yaitu baik, D1 adalah agak baik, D2 agak buruk, D3 buruk, D4 sangat buruk. Nah, ini ada deskripsinya masing-masing. Nanti itu sebagai parameter dari masing-masing kelas drainase. Untuk kedalaman efektif, yaitu terkait perakaran ya. Nah, itu merupakan kedalaman tanah yang di mana masih ditemukan akar tanaman dan tanah masih menyimpan cukup air dan unsur hara. Pada umumnya dibatasi oleh kerikil, lapisan kedap air, ataupun bahan lainnya. Nah, menurut USDA, kedalaman efektif itu K0, nah itu adalah dalamnya, kriterianya dalam itu lebih dari 90 cm, kemudian K1 sedang 50-90 cm, K2 dangkal 25-50, nah, K3 sangat dangkal yaitu kurang dari 25 cm. Nah, kemudian untuk erosi tanah yang E, itu penilaian berdasarkan gejala-gejala erosi yang sudah terjadi. Nah, di mana kalau kelas ini ada kelas ada E0 sampai E4, di mana E0 itu tidak ada erosi sama sekali, jadi tidak ada lapisan tanah yang hilang. Lapisan atas tanah ya. Mau E1 ringan, ada kurang dari 25%, E2 itu sedang, 25 hingga 75%, lapisan atasnya hilang. E3 itu berat, adalah lebih dari 75% lapisan tanah yang hilang, tapi ada kurang dari 25% lapisan tanah bawahnya juga hilang. Nah, E4 sangat berat, berarti lebih dari 25% lapisan tanah bawah hilang. Kenapa kok cuma lapisan tanah aja? Otomatis lapisan atasnya juga sudah otomatis hilang kalau cuma tersisa lapisan tanah bawah yang hilang hanya 25%. Itu kategori sangat berat. Nah, ini permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk melalui mengalirkan air dan udara, pori-pori. Jadi tanah itu bisa berpori-pori. Nah, di sini ada juga kelasnya P1, P2 sampai P7. Nah, P1 itu sangat lambat, P2 lambat, agak lambat, sedang hingga sangat cepat dengan ini ada hitungannya lebih dari 25 cm per jam. Itu sangat cepat. Tapi kok kurang dari 0,125 cm per jam berarti sangat lambat. Nah, faktor khusus itu bahan kasar, batuan, dan banjir. Faktor khusus merupakan penghambat yang tidak selalu dijumpai semua daerah, melainkan hanya di lahan tertentu. Nah, faktor-faktor khusus itu yang mempengaruhi adalah adanya bahan kasar di dalam tanah, batuan kerikil di permukaan tanah, dan ancaman bahaya banjir. Nah, untuk bahan kasar yang di permukaan, itu nanti ditemukan identifikasi kedalaman 20 cm dari permukaan tanah. Yang diidentifikasi adalah kerikilnya itu 2 mili sampai 7,5 cm jika bulat, atau sampai 15 cm jika gepeng. Nah, batuan kecil, nah itu 7,5 mili sampai 25 cm jika bulat, atau 15 sampai 40 cm jika gepeng. Nah, pengelompokannya ada B0, B1, B2, B3. Ini kriterianya adalah B0 tidak ada atau sedikit, ya ini ya, hanya ada 0 sampai 15% dari volume tanah. Begitu seterusnya sampai sedang bahan banyak. B3 sangat banyak, berarti lebih dari 90% dari tanah itu berupa kerikil atau batuan kecil. Kemudian untuk batuan di atas permukaan ada dua. Di sini batuan lepas, yaitu batuan yang tersebar di atas permukaan tanah. Kemudian batuan terungkap, nih batuan terungkap itu di atas tanah yang merupakan batuan besar yang memang terbenam di dalam tanah. Ini juga kelasnya ada B0 sampai B3. Ini tidak ada 0 sampai 15 yang sangat banyak, lebih dari 90% dari batuan besar yang dari tanahnya itu. Kemudian ancaman banjir juga sama sini. Nah, ini ada O0 itu berarti dalam 1 tahun tidak pernah mengalami banjir dalam waktu 24 jam. Nah, untuk O1 banjir lebih dari 24 jam terjadi tidak teratur dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan. Nah, untuk O2 berarti selama 1 bulan dalam setahun secara teratur menderita banjir lebih dari 24 jam.
Nah, untuk O3, 2-5 bulan dalam setahun secara teratur menderita banjir lebih dari 24 jam. O4, 6 bulan lebih dilanda banjir teratur yang lebih dari 24 jam. Nah, itu kategorinya. Nah, ini untuk kriteria klasifikasi kelas kemampuan lahan jika dilihat dari faktor pembatasnya. Ini dari tekstur tanah, lapis atas, lapis bawah, hingga sampai bahaya banjir. Ini silahkan kalian dipahami. Jadi ini kalau misalnya kelas 1 untuk tekstur tanah, untuk lapisan atas itu dia masuk T2 dan T3. Tadi apa T2, T3. Kemudian lereng termasuk I0. Nah, terus kemudian bahaya banjir. Nah, itu apa? Nah, ini kan kalau misalnya titik 1 di sini berarti dapat mempunyai nilai faktor penghambat dari kelas yang lebih rendah. Nah, berarti kelasnya lebih rendah. Nah, terus kemudian permukaan tanah selalu tergenang. Ini yang 2. Nah, itu nanti bisa kalian cek. Nah, untuk teknik evaluasi kemampuan lahan itu ada pendekatan fisiografis, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan pendekatan bentang lahannya, fisiografinya untuk mengukur data fisik dengan menggunakan konsep bentang lahan terpadu atau integrated landscape. Itu dilihat dari landscape-nya. Kemudian pendekatan grid melalui peta seperti grid ini. Kemudian pendekatan parametrik identifikasi kelas. Jadi kita identifikasi masing-masing kelas. Jadi kalian identifikasi dulu lahannya seperti apa, kemudian dia masuk pengelompokan kelas apa dengan metode dengan penghambatan apa. Kemudian metode matching itu pencocokan kualitas lingkungan dengan kemampuan lahan. Jadi kita biasanya nanti juga ada kelas kemampuan lahannya, kemudian dicek kualitas lingkungannya seperti apa, kemudian dipadukan apakah sesuai atau tidak. Kemudian metode scoring weighting, nah ini juga metode scoring weighting mungkin biasanya digunakan karena untuk melihat scoring sama pembobatannya dari masing-masing hambatannya. Jadi nanti diketahui lahannya nanti termasuk kemampuan lahan yang kelas mana dengan hambatan yang mana. Ini penyajian data evaluasi kemampuan lahan. Jadi ada peta kemampuan lahan, nah sisi sebelah kanan bawah ini, kemudian ada grafik seperti ini. Nanti tabulasi seperti tabulasi. Jadi tabulasi yang contoh yang di atas tadi. Oke, ini untuk subkelas. Terima kasih. Untuk ini nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya.